Suaranya kayaknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani. Siap menerima ilmu, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Malam. Ibu. Suaraku sudah jelas, Kakak? Sudah jelas. Oke, Pak Akmal juga udah datang duluan nih. Teman-teman yang lain belum pada ngumpul. Aku sambil ikut ingetin. Kakak Retno boleh dibuka, ayo. Biar Bismillah, biar on time kita. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat malam. Wah, terima kasih yang sudah hadir malam ini. Bapak Ibu Perintis Bisnis ingin jadi magnet rezeki, artinya mau dikejar rezeki ya. Malam Amin. ini kita amin amin betul. Betul. Malam ini kita bisa langsung konsultasi nih gimana sih formula magnet rezeki di era digital dengan upload story setiap jadi magnet rezeki. Sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya Coach dan Pak Akmal, karena supaya kita lebih kenal nih siapa aja yang hadir malam ini. Oke. Boleh Bapak Ibu? Mau Teman-teman dulu ya, teman-teman dulu kenalan, nanti lanjut ke aku baru kita sambut Pak Akmal nih, karena tamu jauh, tamu sibuk ini Pak Akmal ini. Ternyata di rumahnya nggak jauh juga nih dari saya ternyata. Oke, Gitu ya, Bu Luki. Ya, baik. sebentar. Oke, yuk teman-teman sambil ditunggu biar bisnisnya bisa langsung dikonsultasikan dengan terutama Pak Akmal yang sering menangani teman-teman UKM, pebisnis juga profesional ya. Yuk on cam ya, karena orang-orang yang sukses itu tidak malu, tidak ragu untuk memperkenalkan dirinya. Nah, ketika kita masih punya kesulitan, artinya ada yang perlu disiapkan, ada yang perlu dibenerin. Di Aspiragen ini tempatnya ya. Sambil tunggu teman-teman yang lain join, aku juga mau remind, monggo ada yang mau mungkin on cam, Bapak Ibu bisa berkenalan, bisa bercerita ada tantangan apa ya, karena member kita beragam sekali, dari yang mulai belum mengenal diri, yang sudah punya bisnis, bahkan tangani bisnis perusahaan yang miliaran. Atau bahkan teman-teman mie ayam, kuliner, atau bahkan jasa guru-guru yang mau grow online. Ada juga yang mau buka franchise nih Pak Akmal ya, jadi beragam sekali. Oke. Monggo saling berkenalan Bapak Ibu, aku izin mute sebentar. Selamat malam Kak Vidya, boleh kenalan Kak Vidya? Halo Kak Suryani, Kak Yani, Suryani, boleh kenalan Kak? Dari mana Kak? Baik, Assalamualaikum. Selamat malam untuk Waalaikumsalam. Selamat semuanya. malam. Perkenalkan, saya Yani dari Kabupaten Bandung. Tertarik sekali dengan apa yang akan dibahas hari ini ya. Sudah lama mengikuti tapi belum berani speak up. Masalahnya saya awal sekali, saya belum punya bisnis. Ada sih bisnis tapi kecil ya. Baru belajar bikin gabung-gabung dengan UMKM di Kabupaten Bandung. Dan masih perlu banyak belajar dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan ikutnya program ini saya juga bisa sukses seperti yang lain. Begitu. Mohon arahannya dari coach dan dari semua pebisnis mungkin yang sudah lebih dulu dari saya. Begitu. Insya Allah, Ibu Yani, salam kenal. Kebetulan namanya kayak sahabatku dulu di industri keuangan nih ya. Tadinya tak pikir financial planner, ternyata di Bandung ya. Salam Di kenal, Bu Bandung, Bu. Yani. Masya Allah. Iya. Insya Allah minggu depan saya ke Bandung nih, nengok pabrik. Saya ada usaha Wah, kuliner basreng. boleh tuh. Main ke sini coach Siap, sekalian ke tempat siap. wisata. Insya Allah siap kolaborasi. Nanti di grup dicolek aja, kita ketemuan. Oke, Siap. ada Mau lagi kah? banget ketemu coach. Ada lagi kah Terima yang lain? kasih. Makasih Bu. Ada lagi kah yang lain atau kita langsung mulai aja? Ya, kita pengen praktis karena nggak mau kelamaan belajar, kita mau take action. Tentunya Bapak Ibu juga sudah pulang
kantor nih ya, aduh kalau saya udah nggak tahu tanggalan merah apa hitam nih. Mungkin ada yang pulang kantor ya. Kalau saya sih gas terus ya, karena sudah ketemu formulanya, alhamdulillah. Jadi kita bisa bedakan mana yang hobi, mana yang jualan, mana yang bisnis. Kalau jualan itu orang datang-datang aja. Kalau bisnis itu kita punya sistemnya, kita bisa duplikasi di bisnis lain, bahkan kita bisa delegasi ke tim juga untuk anak-anak nantinya ya. Jadi bukan cuma asuransi atau properti aja nih ya, yang jualannya bisa diduplikasi ya. Asuransi MLM kan biasanya bisnis tuh bisa diduplikasi. Oh tidak, di Aspiragen semua bisnis bisa diduplikasi. Tapi jalur rezeki masing-masing nih ya. Ini yang penting yang kita akan bahas malam ini. Oke, Kakak Retno, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Malam ini temanya seperti biasa, fokus aja. Kita pengen Aspiragen itu ingin menjadi komunitas yang temenin perintis bisnis untuk transformasi. Karena di semua bisnis sukses, itu yang penting bukan cuman idenya, bukan cuman bisnisnya, melainkan who's the man behind the wheel. Jadi siapa sih yang mengendalikan bisnis itu? Itu yang membuat bisnis itu bisa meroket. Ketika kita masih ada yang di level jago jualan ya, saya dulu jago jualan, hampir semua produk saya bisa jual, tapi ketika saya sakit atau bahkan saya berhalangan, saya nggak punya income-nya. Artinya saya belum punya bisnis berjalan sehingga kalau kita berhalangan, ya kita nggak makan gitu ya. Nah itu yang bahaya, kita akan bahas sedikit di sini. Kenali diri jadi magnet rezeki. Malam ini spesial karena kami berhasil mengundang profesional Pak Fauzul Akmal ya sebagai psikolog dan fingerprint analis yang akan bantu kita untuk mengenal apa sih bedanya, perlunya pebisnis itu mengenal minat dan bakat ya. Bukan cuma anak SMA yang mau nyari kerja aja ya, bahkan pebisnis profesional mau pindah karir atau bahkan memulai bisnis itu bukan dengan mencari produk jasa stok barang atau buka toko lagi nih ya. Jangan buang duit kebanyakan, kita mau efektif efisien ya, energi yang katanya scarce itu ya, sumber daya kita, waktu, skill kita itu meskipun terbatas tapi terpusat, tertarget, terstruktur, terukur. Bismillah. Oke, sebelumnya aku mau tanya 3 pertanyaan dulu Bapak Ibu ya, sebelum kita panggil nih tamu penting kita, Pak Akmal. Saya pengen tanya dulu ya, Bapak Ibu aktif ya, Bismillahirrahmanirrahim, supaya 1 jam ke depan Bapak Ibu pulang bawa manfaat nih ya, bawa ilmu banyak ya. Karena zaman sekarang ilmu gratis saja bisa jadi duit Pak Akmal. Ya. Ya. Jadi kita ngobrol dulu nih, yang gratis-gratis dulu nih, ilmu-ilmu umum dulu untuk membuka pikiran. Pertama, kenapa ngotot amat berbisnis ya? Coba Bapak Ibu mainkan jempolnya, jarinya ya. Di sini ada sahabat kita ya, tukang sayur jadi TKW di Malaysia, Mbak Atun ya. Dari mulai malu video call sampai sekarang FYP terus di TikTok nih ya. Sahabat Aspiragen ya, luar biasa. Nanti mungkin kalau ada kesempatan dia biasanya senang berbagi juga. Nah, tolong jawab kenapa Bapak Ibu ngotot berbisnis ya. Mungkin ada saudaranya ya. Kalau saya sering berkunjung ke toko bangunan, ke toko plastik, saya gali ilmunya. Oh, mereka itu bukan perintis, mereka itu pewaris. Atau mereka tuh kerja 1-2 tahun cuma dibayar makan tapi dijanjikan buka toko. Wah, unik-unik sekali ya. Bapak Ibu kenapa nih ya? Kenapa ngotot berbisnis? Udah capek hidup serba terbatas ya? Terbatas waktu, terbatas skill ya, makan selalu lihat kanan, aduh duit nggak cukup dan sebagainya. Apa nih alasannya? Kita let's make it fun, tolong dijawab di chat. Pertanyaan pertama, kenapa ngotot berbisnis? Bukan cuma jago jualan ya, berbisnis yang ketika kita tinggal, bisnisnya bisa menghasilkan bisnis jalan, owner bisa jalan-jalan. Kenapa pengen berbisnis? Atau apakah mungkin karena tahu, oh ternyata orang-orang tuh bilang yang kaya itu bukan karyawan, tapi business owner, entrepreneur. Kalau teman-teman cari di Mbah Google, 10-100 orang terkaya itu pebisnis. Dan pebisnis zaman sekarang, teman-teman bisa sapa mereka di media sosial. Tidak ada satupun pebisnis yang uangnya miliaran, triliunan, tidak kelola media sosial. Kalaupun bukan dia, ya kita di Indonesia ya, nggak usah ke dunia ya. Di Indonesia pebisnis miliaran
miliaran dalam arti di atas 10 miliar ya, 10 miliar, nggak usah Hermanto Tanoko, nggak usah 10 Salim Group, nggak usah deh ya. Yang ratusan miliar itu mereka kok punya waktu bikin konten gitu ya. Kalau nggak bikin sendiri pasti punya tim gitu ya. Jadi kita ini seperti bisnis besar Unilever ya, mereka ngurusin jual sampo saset. Jadi rajanya itu kita, kebayang nggak? Kita yang dibilang miskin, mohon maaf, kita yang dibilang miskin, tapi kita bikin mereka kaya. Nah, sekarang waktunya teman-teman upload story seperti mereka jadi magnet rezeki. Jangan ketinggalan. Malam ini solusinya ya. Kenapa ngotot bisnis? Udah jawab ya. Oke. Nah, banyak di antara kita karena tidak jelas definisinya, tidak punya manual book dalam berbisnis, tidak tahu ukurannya bisnis ini kita layak atau cuman bakar duit doang ya, sibuk doang, capek doang, habisin modal. Saya Pak sudah melalui proses. Jadi setiap mastery, setiap keunggulan apapun, coba Bapak Ibu cek ya. Mungkin di antara kita banyak teman-teman yang berprestasi juga. Coba periksa. Semua itu kalau tidak dari minat, itu dari bakat gitu ya, atau skill yang diasah minimal 5-7 tahun. Jadi jangan harap kita lagi kerja, terus kita mengharap buka toko nih 200 juta, tiap bulan pasti 5-10 juta, 20 juta ya. Ya, saya franchise Indomart katanya passive income gitu ya. Iya, siap nggak 1,5 miliar ya. Jadi setara seperti naruh di deposito, duitnya harus nganggur dulu. Ya, kalau teman-teman mohon maaf kita kaum mendang-mending gitu ya, yang ngumpulin 1,5 miliar kapan, wah keburu nggak ada kesempatan. Oke ya. Pertanyaan kedua nih Kakak Retno. Pertanyaan kedua, kita ini perintis atau pewaris? Ya, saya mau cerita sedikit ya. Di sini di Aspiragen kita pengen bersiap dan mengukur kelayakan bisnis kita. Ya, kita sudah sampai di mana? Karena Aspiragen punya formulanya dan bilang Bapak Ibu, Bapak baru 10%, Bapak baru 20%. Karena ada 10 hal yang harus disiapin. Ya, 10 hal yang harus disiapin, 1.000 konten pertama, dan menjangkau 10.000 audiens atau prospek calon pelanggan. Jadi clear, ibaratnya maraton, Bapak Ibu lihat, oh si Lucky bilang, saya pasti sukses, mau ngesot, mau naik jet tempur, semua orang berhak sukses. Makanya saya selalu bilang, ini karena kenapa Bapak Ibu? Karena saya sudah lalui kegagalan 1,5 miliar lebih, coba-coba bisnis karena saya jago jualan. Hampir semua barang saya bisa jual, Pak. Mau rumah, mau properti, mau snack, saya dari jam 10 bikin snack premium ya. Sekarang saya masih punya. Karena target market saya sekolahan, yang alhamdulillah mereka masih daftar. Tapi itu cerita lain. Poinnya sekarang kita sudah punya formula, saya mau kasih ke teman-teman, biar nggak habis modal, biar nggak cuma sibuk doang, biar tahu ya dengan modal terbatas aja ya, modal gratis aja, saya bisa kasih ilmu gratis di grup ya Pak. Ilmu gratis kalau teman-teman mau buktiin 1 juta income pertama. Ngerjain apa sih setiap hari itu saya kasih gratis. Karena era digital sekarang ini ilmu gratis itu bisa jadi duit. Nah, tapi ketika teman-teman pengen tahu jalur rezekinya teman-teman yang tentunya berbeda dengan saya, makanya saya hadirkan Pak Akmal di sini ya. Perintis sama pewaris itu beda, teman-teman. Kita mesti tahu diri ya. Di member saya juga ada pewaris ya. Dia pemilik, bapaknya pemilik bengkel ya. Kita nggak usah bicara orang-orang terkaya, banyak orang kaya. 10 miliar ke atas saja udah banyak gitu ya. Jadi dia punya bengkel, bapaknya, spare partnya ribuan. Nah, dia sendiri minatnya itu di pengadaan karena belajar dari bapaknya, dari lingkungan gitu. Jadi biasa ya, anak punya idealisme sendiri, apakah ke kuliner atau apa. Nah, itu mereka merapihkan di Aspiragen juga sehingga bisnisnya bisa terotomasi. Ya, jadi kita tahu diri itu biar kita tahu kita ini sudah punya ekosistemnya nggak, udah modalnya terbatas, ekosistem ordal nggak punya, terus kita coba-coba, wah babak belur Pak, ya itu yang bahaya. Oke, itu 2. Yang ketiga, teman-teman tahu nggak kekuatan teman-teman? Ya, teman-teman mesti lihat ya. Pak Akmal juga yang biasa ngelihat orang pasti menilai saya ekstrovert ya, meyakinkan, endebla-endebli. Nah, itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Karena assessment sidik jari saya sama Pak Akmal, hasilnya tuh introvert, endebla-endebla. Alias sebenarnya dengan kehidupan saya yang lahir yang terbatas,
mohon maaf saya tidak tinggal sama orang tua di masa saya kecil. Jadi saya dobrak banyak hal, saya capai banyak hal. Itu pun ketika ada pertanyaan, kamu ingat nggak masa kecil kamu? Masa kecil saya abu-abu, Bapak Ibu. Blur. Kenapa? Karena banyak sedihnya. Apa terus itu yang membuat saya menderita sampai sekarang? Ternyata Allah jaga saya, dan saya bisa ajak teman-teman untuk nikmati buah yang sama di jalur rezekinya teman-teman. Karena ya, kan Aspiragen percaya semua bisa jadi pengusaha asal bukan dari bisnis coba-coba gitu ya. Jangan sampai kita punya bakat renang, kita punya bakat ngajar gitu ya, tapi kita jualan properti. Ya kalau mungkin nanti kita jadi trainernya atau kita buat komunitas yang mendidik, itu tersalurkan minat bakatnya. Tapi kalau kita suruh, oh kamu bodoh-bodoh ngikut aja MLM ini duitnya besar, properti ini duitnya, wah babak belur kita teman-teman. Ada pergolakan gitu ya. Jadi dalam bisnis itu setidaknya kita perlu 3 sistem, nggak bisa sekedar ambil franchise. Apakah kita si pemilik visi, kita tahu marketnya, kita tahu prospeknya, kita tahu bisnis development-nya itu ke arah mana? Atau kita sih jaga operasi. Jaga operasi itu saya punya klien ya, kalau beli logam mulia tuh bukan lagi gram-graman, tapi kilo ya, setengah kilo gitu ya, 3 kilo gitu ya. Tapi komisaris, dia bukan pebisnis, kok yo bisa dapat duit. Komisaris dari perusahaan konglomerasi ya. Saya nggak pernah kepikiran bisnis loh, saya udah happy kayak begini, wah luar biasa. Saya belajar banyak. Jadi operasi adalah orang-orang yang tahu proses dan mereka ngejagain. Orangnya jujur sekali, tahu kalau ada yang salah, kayak auditor lah gitu ya. Nah, atau si jago jualan atau networker. Ya, kalau teman-teman nggak bisa ambil posisi di ketiganya ini, artinya teman-teman belum punya mental business owner. Ya mesti upgrade skill, ya pasti ada satu di antara 2 kualitas ini. Kalau saya pribadi, saya pikir tadinya saya si jago jualan, ternyata saya itu si strategis, si pemilik visi. Saya inspirer gitu ya, saya bisa melihat, saya bisa ngebakar orang, saya bisa melihat keunikan orang untuk menjadi kekuatan insya Allah. Seperti itu. Nah, oke ya. Jadi yang mana nih? Teman-teman boleh tolong jawab, nanti aku baca satu-satu pas sesinya Pak Akmal, silakan dijawab. Nah, Bapak Ibu, new multi income getter ya. Jadi di era digital sekarang, datanya adalah siapapun ya, teman-teman udah nggak kekurangan contoh kan kita ya. Orang terlahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa jadi fotografer dan dikenal online. Saya les nyetir di sini cuma disuruh, ya belok kanan, belok kiri, endeblah. Kemarin saya lihat driver di Medan, rasanya anak saya mau saya lesin ke sana. Begitu luar biasanya era influencing ini. Tapi kita ini penonton atau pemain bola ya kan? Kita ini cuma nonton apa kita ikut bermain ya. Jangan harapkan kita dapat piala apalagi kenyamanan di masa tua gitu ya. Terus apa dong Luk yang harus dikerjain? Syarat-syaratnya gampang. Upload 1000 konten yang bisa menjangkau menarik 10.000 followers online. Nah, ini yang dibedah di bimbingan kita. Nah, orang yang sudah punya habit ini, jangan khawatir Bapak Ibu, 2 tahun punya habit ini, selesai. Bapak Ibu punya itu formulanya. Tapi 2 tahun itu dimulai dengan 21 hari pertama membangun habit. Ketika Senin Kamis, ya udah selesai. Mulai lagi dari nol. Dan itu ada workbooknya, ada panduannya. Sebenarnya kekuatan Bapak Ibu itu di mana? Mohon maaf ya, satu keluarga yang mukanya kayak buaya aja dia menghibur, dia hadir ya. Kalau kita bedah ikigainya lagi, jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, nanti di akhir saya lihatin hasil assessment saya itu secara minat, secara bakat berbeda. Tapi ikigai saya adalah to transform, to inspire. Jadi misi hidup saya adalah untuk merubah nasib teman-teman. Untuk memberikan inspirasi, ngebakar teman-teman lari. Karena teman-teman udah tahu jalurnya. Oh, jalur rezeki gue di sini, kebut, yes. Gitu ya. Jadi teman-teman mesti temenan sama orang-orang, salah satunya saya, yang akan membantu teman-teman transformasi, membantu teman-teman punya nasib lebih baik. Gitu ya. Dan ngebakar itu pikiran-pikiran negatifnya. Nah, ini nanti aja kita bahas. Aku ada beberapa contoh-contoh ya, karena kita ada perintis, ada pewaris juga di grup kita. Ya, ini sedikit bukti-bukti bahwa saya bukan cuma penjual ludah gitu ya, karena saya juga punya dagangan, punya bisnis, sehingga teman-teman bisa tanyakan bahkan handling objection,
klien di lapangan gitu ya, insya Allah di bisnis apapun ya, produk atau jasa kita bisa kolaborasi, bahkan saya bisa ketemu mitra. Nah, tapi sebelumnya kita mau panggil Pak Akmal dulu ya. Teman-teman, jadi rumus yang saya mau kasih di Aspiragen bersama Pak Akmal ini adalah sekarang waktunya teman-teman kenali diri, upload story jadi magnet rezeki. Kenapa saya hadirkan Pak Akmal? Untuk bantu teman-teman kenali diri, keunikan, kekuatan teman-teman. Dan saya hadir di sini sebagai Ikigai Business Coach. Jadi bukan cuma sekedar jualan seperti orang di luaran. Saya tidak punya kepentingan atas omset Anda. Tapi saya mau kasih formula untuk Bapak Ibu udah nggak cari-cari lagi istri lain ya, suami lain. Sudah tidak cari lagi usaha-usaha lain. Sudah fokus di kekuatan Bapak Ibu sehingga efektif, efisien, dengan modal minimalis, hasilnya insya Allah bombastis. Bapak Ibu, saya punya ponakan ini, ada yang kenal nggak? Ya, ponakan saya ini ya, dari tahun 2020 saya tanya, ajarin dong, ini ponakan dari suami. Ya, ini influencer nasional kalau di Indonesia. Nasional itu udah followernya udah jutaan, Pak Akmal, bukan 10.000 lagi ya. Iya, Orang kalau endorse nih ratusan juta dan betul, ya. income dia miliaran. Cuman cuap-cuap doang. Nah, tapi audiens dia apa? Audiens dia adalah Gen Z yang jajannya 100.000 ke bawah. Jadi kalau misalnya kita punya air purifier nih atau mesin kangen water, jangan endorse dia, nggak bakalan ada yang beli audiens dia gitu kan. Nah, kita punya kekuatan apa dan kita punya message dan mission apa yang bisa menjangkau semua ya. Tenang aja Bapak Ibu, nggak usah aduh saya kurang ini kurang itu pun nanti kita bisa rilis ya, mindset, block mindset seperti itu, karena dari pengalaman kita menumbuhkan rambut anak, atau pengalaman kita ngoprek sepeda, atau benerin motor, itu aja bisa jadi magnet rezeki. Teman-teman kenal Gozali ya, kalau pernah cek langsung di Google, Gozali NFT. Dalam 5 tahun dia hanya mengupload foto mukanya, KTP. Dalam 5 tahun keluar kamar mandi cepret, makan cepret, itu cepret, anu cepret. Dalam 5 tahun itu dia upload terus di si apa ya namanya NFT itu. Dalam 5 tahun foto-foto udik gitu ya, foto-foto udik ya kalau kita mau kasar ya, itu dihargai 1,5 miliar. Itu disamperin sama teman saya di Jawa Tengah, itu dia terkaget-kaget, dia takut didatengin sama interviewer gitu loh. Nah, tapi begitu luar biasanya hasil dari konsistensi yang semua orang bisa lakukan. Jadi jangan cuma nonton doang. Nah ya, saya nggak bisa ikutin jalur ponakan saya dan dia juga bilang, susah tante. Karena apa? Yang dia lakukan itu cuma upload story. Yang kekumpul siapa? Anak-anak muda ya. Jadi dia beli tas apa sedikit, dia dapat komisi 10-20 ribu, tapi yang nonton tuh jutaan. Jadi income dia sekian miliar sebulan. Luar biasa ya. Nah, jadi semua bisa jadi pengusaha dan jangan tunda, karena hal baru atau yang kita tadinya ragu itu mesti bertumbuh, perlu waktu setidaknya 5-7 tahun. Ya, semakin kita tunda, semakin kita nggak punya energinya. Ya, langsung aja kita panggil Pak Fauzo Akmal untuk materinya nih. Silakan Bapak. Baik, selamat malam. Terima kasih Bu Luki untuk Aspiragen juga yang udah ngundang tim Mahira Consulting ya. Waktu itu juga sempat dihadiri oleh rekan saya Pak Yaumil. Nah, kali ini saya dengan panggil Akmal aja untuk teman-teman nih yang kayaknya malam ini seru banget ya Bu Luki ya. Kita di-introduce tadi ya terkait sama kita nih apa sih, siapa nih gitu ya. Jadi kalau saya bergerak di bidang asesmen sidik jari dengan background saya di sumber daya manusia dan psikologi. Dan selama 14 tahun memang ini dunia yang mengasyikkannya. Jadi itu pun saya lebih mengenal diri saya dari asesmen ini sendiri. Gitu. Jadi benar yang tadi katanya Bu Luki ya. Jadi kalau kita udah kenal diri kita gitu ya, kita punya style seperti apa dalam bekerja, berbisnis gitu ya. Jadi tepat gitu, kayak punya track gitu ya. Nah, jadi selama ini saya banyak membimbing sebetulnya mulai dari yang usia muda hingga
lansia tuh ada Bu Luki ya teman-teman di Mahira Consulting. Jadi kami office-nya ada di Plaza Pondok Indah 2 dekat Rumah Sakit Pondok Indah. Dan kemudian yang kami lakukan memang dari berbagai asesmen terkait psikologi gitu ya, psikotes hingga analisis sidik jari. Nah yang menarik analisis sidik jari ini kenapa sih dia banyak yang apa namanya menggunakan metode ini itu karena dia melihat bawaan lahiriah. Jadi dia nggak ada pengaruh lingkungan. Jadi emang kita tuh disetting dari pabriknya kayak apa sih gitu ya. Jadi let's say nih contoh aja yang mudah ya biometrik ini sebetulnya tanda biologis, bionya biologi, metriknya pengukuran. Jadi yang diukur adalah tanda tubuh manusia gitu. Sebelumnya ada nggak sih tes-tes biometrik? Ada DNA tes, tes golongan darah, bentuk apa namanya wajah, iris mata tuh ada gitu ya. Nah sidik jari ini 2008 masuk Indonesia gitu ya. Dan memang mulai bekennya sebetulnya setelah tahun 2014 gitu. Nah, penelitiannya sejak tahun 1823, tapi sampai tahun 2023 banyak sekali gitu ya para pendidik gitu ya, mahasiswa semua yang di bidang biologi, genetik, di psikologi terapan meneliti hal ini karena memang sebegitu serunya kita tuh dikasih sama yang maha kuasa nih sebetulnya udah ada gitu ya potensi-potensi bibit-bibit keren. Cuman kadang-kadang kita mungkin lebih kayak ke bawah arus, kurang mau belajar gitu ya. Dan tadi kita nggak mengenal diri, akhirnya hal-hal yang kita lakukan jadi malah menambah waktu kita untuk belajar tapi nggak jadi-jadi gitu Bu Luki ya. Jadi mana nih yang tepat gitu kan. Oke, nah nextnya jadi biometrik ini tanda di tubuh kita. Nah kita tuh harus tahu dulu motivasi diri seseorang itu dilandasi oleh apa sih? Jadi manusia itu punya 3 area otak. Di situ ada primitive brain atau orang yang dilandasi oleh insting. Kemudian yang berikutnya itu dilandasi oleh emosi. Dan juga yang paling atas itu dilandasi oleh rasional gitu, oleh logika. Ini manusia punya 3-tiganya karena kita makhluk paling sempurna. Tapi yang melandasi diri kita apa? Sama kayak berbisnis gitu. Kalau kita mainnya insting, bisnis apa yang cocok gitu. Selama ini kita ngeh nggak gitu ya. Terus kemudian kalau kita banyak main emosi, banyak feeling, mainnya di usaha apa gitu ya. Terus kalau kita orangnya rasional banget, di mana bisnisnya gitu. Jadi itu aja kita harus tahu dulu. Ya, ini sebelum bocoran lebih lanjutnya gitu ya. Karena kalau once kita udah tahu, kita paham gitu. Dan sidik jari itu punya pola-pola unik. Jadi kalau misalkan ya, golongan darah ada A, B, O gitu kan. Tapi kalau di fingerprint itu ada pola loop nih. Saya buka ya. Loop ini itu sidik jarinya kayak kurva nih. Ya, rekan-rekan gitu ya teman-teman. Yang berperan itu otak limbik perasaan. Dimana biasanya orangnya tuh kreatif gitu ya. Tapi juga sensitif. Nah, kebayang nggak sih orang-orang kreatif, sensitif, ya bisnisnya yang gimana nih, gitu ya. Banyak di jasa kah, gitu ya, atau mungkin ke fashion, gitu, atau mungkin ke apa pet shop mungkin ya, gitu. Nah, kita udah bisa tahu nih. Nah, kalau orang-orang loop nih kemana sih, gitu ya, arahnya, gitu. Jadi, tiap sidik jari itu bisa memiliki beberapa pola, beberapa pattern. Oke, terus nextnya nih ada pola berikutnya, pola world. World ini tuh dia lebih mainnya di landasannya logika. Jadi kalau landasan logika nih bener-bener dia pokoknya tujuan, target, udah gitu orangnya realistis. Pokoknya kalau gua nggak dapet 1 M misalkan, nggak bisa. Pokoknya bener-bener ngitung terus gitu. Beda nggak sama yang tipe sebelumnya? Beda. Kalau tipe loop itu kadang-kadang doing business karena gue suka gitu, tapi belum tentu untung. Nah, ini saya pernah ketemu sama teman yang dia doing business, begitu saya cek dia emang tipenya loop banget dan udah lo kayaknya bisnis sama gue kayaknya nggak gitu nguntungin deh. Tapi kalau sama orang world, apapun kita kejar dia bilang. Gitu. Jadi kita tahu dulu landasan kita nih apa sih doing business gitu kan ya. Ini penting sekali. Terus ada lagi nih tipe berikutnya Bu, ya rekan-rekan. Ada tipenya arch. Arch ini dia mainnya insting gitu. Orangnya tuh praktis banget, nggak mau ribet gitu ya. Teguh sama prinsip, memang orang tipe gini keras kepala. Nah, orang-orang yang tipe begini tuh bagusnya bisnis franchise biasanya. Kenapa franchise kan sudah tertata. Dia begitu disuruh buat SOP baru, keblinger dia gitu. Mendingan gue kerja aja karena dia butuh SOP. Nah, kebayang ya, ternyata kita kasih di dunia kreatif, tapi tipenya orang arts, dia bingung gitu. What must I do? Gue harus ngapain gitu. Dia harus tahu diri dia seperti apa. Nah, ini tuh penting banget kita tahu landasan diri kita gitu. Apalagi kita mau melakukan bisnis yang sustain ya.
teman-teman gitu ya, yang jangka panjang gitu kan. Kalau kita tadi ya, misalkan tipe Arch ini udah dapet pakemnya dan dia tahu dia mainnya di franchise dengan sangat baik, dia ikuti polanya, insya Allah suksesnya lebih cepat gitu. Jadi harus pas juga gitu. Nah, kita nanti akan ada apa namanya lebih mendalam ya, Bu Luki ya, kayak sesi berikutnya sempat ada yang melakukan asesmen ini secara lengkap gitu ya, di mana kita bisa tahu apa aja dari sidik jari. Jadi sidik jari diambil nih teman-teman, di scan sidik jarinya, ada yang diambil titik sarafnya untuk tahu manajemen stres kita, resistensi kita terhadap tekanan bagaimana sih ya. Karena nggak mungkin deh Bu Luki pasti tahan banting, saya yakin gitu ya. Karena resistensi terhadap stres itu penting loh. Nah, di fingerprint itu kita bisa tahu bawaan coping stres kita bagaimana, orangnya gampang move on apa enggak gitu ya. Jadi kita bisa tahu motivasi dasar kita, perilaku kita dalam networking, perilaku kita dalam mengikuti tren itu semuanya keungkap. Kemudian cara kita berpikir, cara kita belajar. Nah, contoh nih belajar aja saya ingat sekali. Jadi awal-awal saya mengikuti training itu hanya mendengar speaker berbicara di depan. Ternyata itu nggak works. Karena saya orang kinestetik. Jadi saya itu harus ikut yang banyak workshop, yang banyak praktek dan simulasi. Akhirnya saya tahu, oke, berarti ya saya invest harus di tempat-tempat yang lebih banyak simulasi dan prakteknya. Dari situ aja kita udah langsung jelaskan, oke, berarti yang ini yang cocok dengan diri saya. Belajarnya pun lebih optimal gitu. Terus kemudian kita bisa lihat bakat alami. Nah, bakat alami ini nanti terkait juga dengan bisnis-bisnis yang bisa kita ambil nanti ke depannya. Terus cara kita bekerja bagaimana? Terus kuadran pekerja kita gimana? Ada yang tipenya independen, jadi memang berbisnisnya dia lebih individual atau tim kecil, tapi yang memang ada tipenya yang luas, jadi kayak memang harus networking atau kayak MLM misalkan gitu ya. Cuman kalau kita nggak ada potensi di networking gitu ya, terus kita paksakan, pasti beda, lama gitu nyampainya ke tujuan kita tuh lama gitu. Tadi buang-buang duit ya, Bu Luki bilang bakar duit ya. Pasti gitu, pasti saya pernah ngetes juga gitu, saya masuk kerja gitu ya, masuk kayaknya seru nih gitu ya, yang biasanya usaha masuk di satu pekerjaan, dipercaya di satu posisi yang lumayan waktu itu, ngurusin orang banyak banget, saya nggak nyaman gitu, walaupun orang itu ngerasa aduh Pak Akmal sayang jangan keluar, tapi kok gue nggak nyaman ya, jadi hati nggak ngikutin, bukannya nggak bisa loh, tapi karena saya punya pilihan, is okay, saya keluar dari situ, I still have optional because I know myself, I know my strength and my weaknesses. Itu penting sekali. Jadi saat interview aja dulu juga saya suka ngelihat orang itu nggak tahu loh potensi kekuatan dirinya apa, kelemahan dirinya apa. So lo mau kemana kalau lo nggak tahu kelemahan dan kekuatan diri lo sendiri gitu. So you have to describe yourself. Jadi kalau saya ngelihatnya sebelum ngikut assessment untuk lebih tahu lebih dalam, di sini tuh ada loh misalkan Bu Luki mau nge-coach teman-teman nih, kan ada nih gaya pelatihan pengembangan diri, tipenya diapain sih? Di mentoring, dikasih instruksi, atau di supervisi. Nah lo, tahu nggak teman-teman tipenya kayak apa? Gitu. Kalau tahu hebat, berarti already know yourself at least more than 70% gitu. Terus kemudian digital potential juga tadi, kita harus bisa misalkan buat konten gitu Bu Luki ya. Nah kalau kita ternyata lemah di situ, memang kita harus punya orang yang bisa nge-backup, kita punya social media gitu kan untuk tadi untuk memperlihatkan karya kita atau usaha kita tuh penting. Nah, kalau kitanya udah di situ kontrol dirinya nggak bagus, terus kita maksa ngotot gitu ya, ternyata kok nggak datang-datang gitu ordernya gitu ya, bisnisnya kok nggak jadi-jadi. Ini ketahuan semua di sini. This is very interesting. Makanya saya kenapa 14 tahun betah di sini dan ini bidang yang terlama yang saya jalanin gitu ya selama awal dari saya berkarir dan honestly saya sampai kuliah lagi. Terus terang saya kuliah lagi kan saya tahu wah ternyata emang bidang gue bukan background saya engineer gitu. Sekolahnya jauh banget gitu ya di luar. Terus yang ada sekolah main-main doang gitu. Pulang-pulang aduh maaf ya papa ngabisin duit papa doang gitu kan. Tapi saya tahu dari situ ternyata ini bukan diri gue dan saya ikut assessment. Oke, inilah ternyata diri saya. Alhamdulillah 2009 saya ketemu nih. Oke, ini harus saya ambil. This is myself. Dari situ saya alhamdulillah juga banyak berkontribusi bisa keliling Indonesia gitu di bidang ini karena saya suka. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kita cintai itu kita nggak berasa kerja. Setuju nggak teman-teman? Saya tuh pernah konsultasi satu hari itu 50 orang, percaya nggak teman-teman? Nggak capek, nggak seneng aja. Karena ketemu orangnya nggak ada yang sama. And Ya, that's me, karena saya punya interpersonal gitu kan, interpersonal yang baik. Komunikasi saya nggak bagus. Di audience mungkin ada teman saya juga tahu, saya tuh zaman SMP SMA tuh pendiam banget.
Tapi sekarang kalau ngobrol tuh kayak nggak ada titik koma katanya gitu. Karena saya ketemu bidang yang saya passionate gitu. Dan ya itu tadi, kita doing business tapi bisa liburan. Saya juga baru pulang liburan kemarin nih teman-teman gitu ya. I'm very excited gitu, dan ya udah kita ngejalanin aja, ada aset gitu, ada passive income, ada, karena ya saya udah ketemu bidang yang I really love it, I really enjoy it gitu. Dan karena apa ya, saya dapat bless banget gitu ya dari fingerprint analysis ini. Dan semakin saya pelajarin, saya mempelajari dunia psikologi, dan orang tuh unik ya, saya nggak bisa niru cara Buluki, bener nggak Buluki? Buluki ternyata belok kanan 3 kali nyampe, saya harus belok kiri 2 kali baru belok kanan baru nyampe. Orang suka ngerasa dia bisa, kok gue nggak bisa ya. Terus lo mau maksa cara dia? Nggak bisa juga. Ternyata dia anaknya auditori, orangnya auditori, gue kinestetik, gue kombinasi visual. Itu teman-teman tahu nggak? Kalau udah tahu, selamat gitu. Tapi kalau belum tahu, and I think you still need more time gitu untuk mencapai tujuan Anda semua gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus tahu ya. Dan once you already know it, itu hidup kayak fulfilling deh semuanya. Mau ngapain emang bener, bisa aja gitu. Honestly, lo mau ngapain aja bisa, saya bilangin aja. Once you already know yourself. Apalagi tahu keluarga kita, tahu pasangan kita, anak-anak kita gitu, tim kita gitu, siapa yang kerja bareng di usaha kita tuh beda gitu, level of happiness-nya beda. Tapi balik lagi, saya setting my goals itu 15 years ago. 15 years ago itu saya ngelihat 5 tahun ke depan lo mau ngapain, 5 tahun lagi lo mau ngapain, 5 tahun lagi lo mau ngapain. Itu bener-bener saya kasih stepping stone udah sampai mana sampai mana sampai mana, tuh penting sekali. Even hal kecil harus tulisin. Mau waktu itu ya memang goals itu perlu kita written down, kita taruh gitu kan. Kalau di Harvard dibilang goals itu harus ditulis ya. Itu ada penelitiannya, dan itu 90% kalau nggak salah tercapai orang yang menulis goalsnya mau jadi apa. Itu teman-teman lakukan. Goal saya itu semenjak saya pertama kali berkarir, waktu itu masih ya masih benar-benar udah 20 tahun yang lalu. Saya pas balik lagi, wih bener ya, ternyata dalam waktu 3-4 tahun tuh goals yang saya tulis itu bisa tercapai di atas 70% karena saya tulis. Jadi magnet itu narik dari situ juga bisa gitu. Dan saya cari, cara belajar gue gimana ya, nggak bisa cuma dengerin ceramah 3 jam bisa muntah gitu. Jadi harus dengerin yang sifatnya stimulasi simulasi role play. Itu saya kejar gitu, bener-bener saya kejar sampai saya belajar lagi. Saya kalau belajar udah kayak orang gila, paling yang paling tua kali di kelas gitu ya waktu kuliah. Tapi I'm very excited, nggak mau kalah sama yang usianya masih depannya 20-an gitu. Saya udah 40-an kan, jadi nggak mau kalah gitu. Pokoknya wah, karena bener-bener exciting, amazing, dan saya tularkan hal itu ke orang-orang. Dan saat kayak saya counselor, I have to be the best counselor dimanapun saya ada. Apapun bidang Anda di kuliner, misalkan punya rasa masakan Padang, saat you keluar di sana nggak usah ngeliat saingan, lo pokoknya you just be the best of yourself aja. Just be the best version of yourself. Kenapa? Karena lo tahu kekuatan lo apa, kelemahan lo apa. Itu Rumah penting. rumah makan Padang, tapi khususnya ayam pop pun nggak apa-apa ya, meskipun ayam pop nggak Yap. pedas ya. Jadi Ya gitu. Pokoknya jadi bener-bener you have to be the best. spesialisasinya di mana ya kan? Betul. Diferensiasinya di mana? You be the best version of yourself gitu. Jadi pokoknya teman-teman saya juga gitu. Oh oke, ada fingerprint lain misalkan gitu ya. Nggak masalah. I'm still the best kok. Banyak yang nyari gitu aja. Pede aja. Pokoknya Ya, ya, magnetnya tuh kita yang create juga ya. betul. Kita Nah, jadi magnet bilang gini. Pokoknya gua kemana-mana harus menghasilkan. Cuman gitu aja doanya. ya. Doanya begitu. Jadi nanti Doa positif ya Bu Luki ya. Ketemu Bu Luki kan juga ini magnet rezeki juga loh. insya Allah, insya Gitu. Allah. Iya Jadi kan Bu Luki ya. hasil assessment itu kan nanti pilihannya ada banyak ya, Pak Akmal Yap, ya. Nah, boleh ya. itu kalau orang-orang yang kepedean kayak saya tuh langsung aha, itu langsung cepet tuh, Pak. Oh, ternyata Betul. kemarin gue kalau menang 17 Agustusan tuh dari 8 lomba gue menang 6, menang 7 tuh karena apa? Baru inget gitu ya. Tapi kan ada Ya. ya di antara kita yang pertama tidak berkesempatan ya. Memang lingkungan itu tidak menumbuhkan self esteem ya. Kemudian hasil assessment keluar Pak Akmal. Hasil Ya. assessment keluar itu tetap masih ragu juga ya. Nah, kemudian itu nanti kan tentunya dari hasil assessment ini pertama ketemu teman sahabat baru psikolog yang konsultasi ya Pak Akmal ya. Jadi dari situ Ya. diyakinkan lagi kekuatan-kekuatannya. Oh ternyata selama ini saya di bidang
entertainment atau apa, karena saya punya, bahkan ada yang, pantesan ya saya kok kalau ngomong straightforward, karena saya tuh bakatnya detektif dan sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai dengan psikolog, ketemu tim saya untuk action plan dan grow online-nya. Jadi, Mantap. jadi bukan cuma sekedar pengetahuan ya Pak Akmal ya, kita di sini Benar, pokoknya action. mau langkah aksi ya, bukan Yes. sekedar motivasi. Begitu ya Pak Akmal, ada lagi yang mau disampaikan Benar-benar Bu. Ya, sebelum jadi kita tanya jawab? teman-teman harus ini, kalau punya satu kata tentang diri kita masing-masing apa tuh harus ada tuh. Ya, Ya, kalau misalkan kita describe misalkan, I'm a tipe breakthrough misalkan. Terus nanti ikut assessment ini, kalau ternyata saya tuh itu, sabar banget gitu ya. Berarti kan atau orang-orang yang deket kita tuh mungkin yang penuh amarah, yang pengen sabar ya kan. Nah, makanya tadi kan kalau di Ikigai Kakak Retno ya, saya bilang dari semua assessment itu kita tarik benang merahnya, karena memang saya auditor ya, jadi saya udah langsung lebih cepat aja. Ternyata kekuatan saya ada di counseling, coaching, teaching gitu ya. Ya pantesan selama ini saya jadi financial planner, saya jadi auditor, karena saya suka yang teratur dan sebagainya. Nah, jadi tadi hasil sidik jari ya Pak Akmal ya, secara sederhana kan tadi ada loop, ada whirl, ada arch, arch gitu ya. Jadi kalau yang kita buka sedikit ya, ini nyambung nih sama materi saya nih tentunya. Ya, jadi pola loop yang tadi ini kreatif perasaan, ini kalau di dunia entrepreneurship ini dibilangnya the artist, Pak. The artist itu orang-orang yang ya memang seperti seniman dan sebagainya, tapi bukan berarti terus duitnya sedikit, tidak ya. Kita di dunia digital begini ini, jadi tahu ya orang-orang art itu ya, orang-orang digital ilustrator aja sekarang banyak banget keren-keren. Tapi mereka itu menjaga kliennya. Jadi kalau klien sampai puas, ya bahkan motivator juga ada yang levelnya tadi di artis. Di artis itu si tadi tuh yang ada 3 saya ingetin di awal, si pemilik visi Pak. Jadi seperti almarhum pendiri Apple ya, siapa? Jadi lupa. Siapa? Steve Jobs ya. Steve Jobs itu dia di artis dan sekaligus penjual ya, tapi behind the scene-nya mungkin ada siapa itu Wozniak ya. Nah, kemudian ya, jadi teman-teman yang mana gitu ya. Nanti di-assess ketahuan sidik jarinya, terus teman-teman punya keyakinan. Saya punya contoh juga di bisnis snack basreng saya itu posisinya justru emang kekuatan saya itu ada di jago jualan, tapi di bisnis itu Pak, bukan saya yang jualan. Saya punya tim di Lampung, di Sumatera, itu yang punya visinya yang jago jualan. Sementara saya yang siapkan sistem operasinya. Itu. Nah, ini yang punya target realistis, ini the networker si jago jualan, Pak. Gitu. Nah, kemudian, biasanya orang-orang target ya. Ya, nah target kemudian dia suka dia ngejar. Yes, nah ini yang teguh ini orang-orang SOP tadi, orang operasi. Yang tadi saya punya klien dia sampai senior umur 70 plus itu komisarisnya konglomerasi ya. Luar biasa sekali, Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Akmal sebelum kita tanya jawab, teman-teman juga udah banyak yang penasaran, siap-siap pertanyaannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk asesmen sidik jari ini yang saya perhatiin dari beberapa asesmen gitu, bahkan di psikologi sekalipun, dia itu tidak tergantung mood kita nggak harus persiapan macam-macam, kita nggak harus belajar dulu, nggak perlu, karena ini tidak ngisi tes gitu, nggak ngisi soal-soal ya. Jadi kalau dia ini benar-benar apa adanya dan sangat simpel, kita samplingnya itu hanya diambil sidik jarinya aja dan diukur titik sarafnya. Nah, itu nanti dimasukin ke lab, nanti hasil keluar, ada pertemuan dengan tim kami juga gitu ya untuk ngebahas potensi diri kita seperti itu. Jadi keuntungannya adalah kondisi apapun, mau moodnya lagi jelek, mau berantem sama pasangan gitu, nggak akan berpengaruh ya. Tapi kalau tes kayak psikotes saya juga ada, itu ngaruh tuh hal-hal moodnya, harus siap, nggak boleh begadang dan lain-lain. Jadi ini salah satu benefitnya, salah satu keuntungannya dari mengikuti analisis sidik jari, metode biometrik seperti itu. Oke, itu Bu Luki. Ya, ini disebut lifetime report, Pak. Apakah setelah keluar hasil yang terutama full report ini, artinya sepanjang hidup tidak perlu lakukan lagi?
Betul, Ibu. Dan bahkan boleh nanya ya, WA direct ke konselornya boleh loh. Sampai kapanpun ada klien saya yang udah kita kenal udah 13 tahun, jadi beliau itu dulu presenter, sekarang dia dengan mengetahui diri dia betapa dia punya potensi-potensi luar biasa dan dia bisa mengenali kelemahan dia apa dan saat ini dia ada di posisi tim komunikasi Pak Jokowi saat ini. Dan dia bilang untuk Wow, mencapai hal itu nggak perlu effort yang gila-gilaan, malah ternyata emang gue tuh begitu orangnya dan dia tahu effortless deh. lah ya. Ya, betul, effortless Masya Allah. tepat. Nah, itu yang di Aspiragen tuh Pak ya. Jadi orang tuh terbingung-bingung ya. Kan hidup itu susah loh, cari duit susah ya. Lo sih cari duit ya kan. Makanya jadi ada banyak cara, banyak langkah ya. Ternyata perintis walaupun bukan pewaris dan nggak punya ordal juga kalau tahu ilmu upload story jadi magnet rezeki ya udah nggak malu-malu lagi nih Pak ya. Betul. Oke, terima Setuju. kasih Pak Akmal. Aku izin jelaskan sedikit materi berikutnya. Teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan tulis di kolom chat dan bisa raise hand juga ya, karena saya akan ada materi sedikit 5 menit baru kita ke tanya jawab. Semoga Pak Akmal masih bisa bantu jawab nih ya. Mungkin ada teman-teman yang penasaran juga. Oh ya, baik-baik Bu, bisa, Ya, insya Allah. Ya. oke, Bapak Ibu ya, jadi ini data, bukan saya yang ngomong ya, ini negara levelnya ya, bahwa 80-90% startup. Nah, ini memang levelnya startup ya, bisnis yang bersistem teknologi ya. Jadi modalnya di atas 200-an juta, itu gagal saat merintis karena ini gitu ya. Poinnya adalah semua hal yang kita mulai itu perlu waktu 5-7 tahun atau 80.000 jam. Kalau misalnya, oh saya senang nulis, saya mah lembur-lembur juga nulis, saya freelancer udah jago jualan, artinya bisa lebih cepat. Mungkin dalam 1 tahun sudah menghasilkan, 6 bulan sudah menghasilkan. Saya buktikan, alhamdulillah ya, karena sudah tahu kekuatan tadi Pak Akmal ya. Tapi poinnya Iya, adalah, betul. sudahkah Anda mengenal diri Anda, kekuatan dan keunikan Anda, itu poinnya ya. Jangan sampai seperti saya dulu ya, habis coba-coba bisnis bukan karena tidak berhasil, tapi saya misalnya jual. Saya ada, kalau saya tanya mertua saya tuh sampai kita aja yang ngeliatin capek lu 20 plus bisnis Pak ya. Mulai dari asuransi, terus kue premium, kue basah premium yang memang satu box itu 20 ribuan. Itu orang kalau beli tuh 500 box ya. Target marketnya jelas Pak, sekolah-sekolah premium internasional. Tapi saya ngerjainnya ogah-ogahan benar-benar, itu berat banget meskipun ada beberapa pekerja ya dan sebagainya ya, kuliner, fashion, apa segala macam. Nah, tapi ada beberapa jualan yang saya keep, ada beberapa yang saya bisnisin di mana 3 kekuatan tadi. Siap di bisnis saya itu minimal kita cuma bertiga, berlima. Jadi saya ada bisnis yang di Sumatera, ada bisnis di Bali. Nah, itu siapa yang pegang visi, siapa yang pegang sistemnya, siapa yang pegang jualannya. Karena 3 sistem ini yang harus disistemin sehingga tidak adanya kita bisa pantau timnya, kita bisa pantau sistemnya. Ada orang bilang, oh saya ambil sistem franchise ya. Oke, sistem franchise itu dia jual apanya? Apakah dia assess marketnya? Apakah dia operasional saja gitu ya? Terus yang jualan siapa? Ya kita itu yang kita mesti cek cuma 3 hal ini. Jadi nggak pakai rumus ribet-ribet Pak. Ya biar teman-teman bisa praktekin. Ya, saya selalu bilang 65% aja deh ya perintis bisnis itu gagal dalam 24 bulan pertama. Nah, jadi apa yang harus disiapin itu yang kita praktekin ya. Kenapa bisnis gagal? Ada 5 hal. Yang pertama, kita nggak punya ekosistem seperti pewaris ya. Pewaris itu punya 5 hal ini. Pertama, setidaknya dia itu tumbuh dengan mengetahui keunikan kekuatan diri. Paling nggak mau dia malesnya kayak apa, orang bilang, oh kamu itu atletis, makanya jadi atlet. Oh kamu itu, nah ekosistem ya. Yang kedua, dia tahu jalur rezeki ya. Tadi saya contohnya anak mantan presiden kita, kalau berbisnis itu udah bukan lagi gue nyari produk apa ya, buka toko apa, tidak begitu. Dia keluar negeri, dia lihat, oh di luar negeri itu ada wisata golf. Di Indonesia saya punya 85 titik golf, saya bisa kerjasama sama om ini, om itu, om anu. Jadi kembali lagi, dia punya kekuatan toh, dia lihat apa yang dia punya, dia tahu jalur sukses dan dia tahu tren. Jadi di Indonesia belum ada. Semua bisnis termasuk Gojek sekalipun itu semua hasil duplikasi. Kita bisa,
semua bisnis di Indonesia tuh hasil duplikasi, teman-teman. Ya, teman-teman misalnya kekuatannya ternyata di kuliner misalnya ya, nanti lihat kuliner-kuliner, oh kalau di baking begini, oh kalau di pizza mereka jualnya yang udah pakai pen kayak ini gitu ya, pakai apa namanya kayak brownies gitu, jadi panjang-panjang kayak martabak tapi panjang gitu ya. Nah itu nanti adanya di kelas saya. Jadi di kelas Pak Akmal di-assess dulu, di kelas saya mulai dari persiapan, stok konten sampai jadi affiliate Shopee TikTok-nya seperti itu. Nah kemudian pewaris itu mereka punya role model ya, kalau bukan bapaknya ya pokoknya dia udah punya sistem lah ya. Jadi dia tahu hari ini dia kerjain apa ya. Kita nggak bicara pewaris yang spoiled ya, yang cuman jajan doang, cuman flexing doang kita lihatnya ya. Ini yang kerja bener ya. Nah, kemudian dia punya support system. Nah, ini aja yang teman-teman siapkan. Ketika teman-teman bisa jawab kelimanya, teman-teman tidak butuh Pak Akmal, tidak butuh saya. Tapi ketika 5 hal ini teman-teman tidak punya, ya artinya kita hanya jadi penonton. Hanya jadi penonton atau mohon maaf saat ini kita berdaya, tapi kita bekerja sama orang. Tanpa kita tahu sebenarnya kita punya kekuatan apa. Apakah mungkin kita si visioner tadi, atau kita yang jaga operasi bisnis ya, jujur dan teratur, apa mungkin sebenarnya kita networker, senang berteman, berkolaborasi, dan jago jualan. Jadi upgrade skill-nya kemana gitu ya. Seperti tadi contoh usaha saya yang snacks itu, memang sebenarnya kekuatan pribadi saya itu di strategik berpikir dan di jago jualan. Tapi core utama bisnis itu adalah basis pelanggan. Kenapa sih kita upload konten? Karena kita perintis. Kita nggak punya ekosistem, kita nggak punya modalnya. Ya, kita nggak punya modal 200 juta atau bahkan 1,5–2 miliar gitu ya untuk bebas gitu ya membentuk tim kerja bareng-bareng. Tapi kita mau dengan 1–2 juta, dengan sekian rupiah aja ya, lebih murah dari sekolah bisnis, kita bisa hasilkan luar biasa. Kita pengen efektif, efisien di sana. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh orang-orang yang 2, 5 tahun, 7 tahun lalu kita tidak kenal. Ya, ada karyawan, ya dia selalu ada 2 keunikan. Ini karyawan yang suka dance. Ya. Ini ibu rumah tangga yang tentunya parentingnya juga kuat dan suka baking. Ini babeh ojol yang udah tremor, tetap semangat dan sayang istri ya. Apa? 2–3 keunikan. Ini seragam yang baris berbaris ya, keteraturan gitu ya. Itu kalau di internet tuh apa sih istilahnya, pleasing gitu ya. Maksudnya kita tuh kayak nontonnya tuh bisa berjam-jam gitu. Rapih ya. Padahal kita habis duit, habis kuota, mereka dapat ininya, dapat endorsannya gitu ya. Ini pensiunan ya, banyak hal, dia mekanik. Kemudian ini kucing ya, yang keliling dunia ya. Jadi teman-teman apa nih ya keunikannya, nanti dibedah dari kekuatannya ya. Balik lagi teman-teman, hanya ada 4 orang berdaya dan kuadran 1 atau karyawan tentu tidak bisa selamanya ya. Ada batas waktu sampai usia 58 tahun ya. Ketika teman-teman sudah mulai upload story ya, punya skill dan profesi seperti dokter aja yang udah super sibuk tetap upload story ya, apalagi punya bisnis, sistem bisnis tentunya akan lebih tenang lagi nanti di masa pensiunnya karena bisnisnya, sistem bisnisnya menghasilkan. Seperti itu ya. Nanti di kelas saya kita akan bedah 8 jenis income, tapi saya nggak mau bahas di sini, silahkan di screenshot aja ya. Intinya pedagang mie ayam pun tetap bisa bedah nanti mulai dari jual jasa yang paling minim modal hingga jadi reseller dan affiliate juga ya. Nah, intinya di era digital ilmu gratis aja saya bisa ajarkan teman-teman, langsung tagih di grup, Mbak Luki saya mau dong diajarin ilmu gratis, hasilkan 1 juta pertama online atau 5 juta pertama online. Saya kasih resepnya, saya kasih PR-nya, ayo kita kerjain sama-sama ya. Apa yang menghambat Anda di antara ini ya? Apakah merasa modal terbatas? Ya modal terbatas berapa? Ya tetap harus ada modalnya gitu ya, karena prinsip pebisnis itu memberi story, memberi pengalaman, memberi skill, memberi solusi. Kalau karyawan iya ya, kerja duitnya mana gitu ya. Lalu teman-teman masih terbatas seperti itu, artinya jangan resign ya, tapi upload story, jadi magnet rezekinya jangan tunda ya. Nggak punya role model coach, makanya gabung di bimbingan Aspiragen
bingung mulai dari mana. Nah, di sini sudah dirapikan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk tanya jawab Kakak Retno ya, karena di era digital ya percuma kita tahu banyak jika tidak banyak yang tahu kita, ya. Begitu dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Bisa ketanya jawab Kakak Retno, silakan. Malam, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Kalau misalnya malu, bisa lewat chat ya, Coach. Kita tunggu. Malam, Bu Sriwit, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak. Nah, gitu baru kelihatan mukanya, Bu. Sambil jaga warung nih. Oh, pantesan. Oh, sorry, aku deh tadi mute. Bude, pakai musik nggak sound system? Enggak, soalnya ini di halaman dekat masjid, Mbak. Jadi Oh, saya iya. pakai nggak Ber- enak. Berarti di luar waktu azan, jadi woro-woronya apa dong? Di luar waktu azan berarti bisa musik dong. Harusnya sih ya. Atau ngaji nggak apa-apa kalau emang target marketnya orang masjid itu. Kan Bude kan sambil ngaji. Bisa sambil buka Alhamdulillah. Insya Allah, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya, mumpung ada Pak Akmal nih. Pak Akmal juga udah mau pamit ya. Kak Ahmad, Kak Kris, halo Kak Kris. Wah, Kak Kris nih influencer self esteem ya, self love. Kakak Z, Kak Vivo, halo, welcome. Baru kenal nih, Kak Nadia, silahkan. Kak Gadis, Kak Muhammad Rizal mungkin mau raise hand, open mic aja, nggak perlu open cam. Kak Z, Coach, seberapa mudah mental block itu bisa diobati? Oke, jadi di dunia habit and transformation, Kak Z, aku jawab ya. Di dunia habit and transformation, segala apa problem kita itu kita bisa rilis dengan adanya kesadaran, ya. Kesadaran itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya, itu bisa ditulis. Kemudian ya tentunya kita ini bukan hanya makhluk material ya, tapi juga makhluk emosional and spiritual. Jadi dari situ kita kasih rasa, kita ingat-ingat lagi apa yang menyedihkan, kemudian kita rilis dengan ada kalimat releasernya gitu ya, dan dibantu dengan doa. Nah, itu yang setiap hari ketika memang sudah sangat akut ya, kita mesti afirmasi di depan cermin gitu. Jadi ini belum bicara produktivitas dulu ya, ini kita bicara apa namanya, kita tahu dulu kesadaran saat ini kita tuh punya hambatan apa, kita ada di posisi apa, kemudian nanti keluar hasil assessment-nya, baru kita melangkah. Ya, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi nanti hasil assessment pun dari misalnya 5 atau 10 jalur rezeki itu mana yang paling kita sukai, kita bisa upgrade skill, bahkan kuasai ya, seperti tadi Pak Akmal bilang, ambil gitu ya. Saya pun ambil beberapa sertifikasi ya, nih teman-teman bisa lihat ya. Saya ambil beberapa sertifikasi hingga ya WhatsApp, digital marketing, terus kemudian untuk hipnosis ya, NLP juga saya punya, sampai akhirnya saya diundang di
DPR gitu ya, di komunitas-komunitas dan BUMN. Kelihatan ya, Kakak Retno? Kelihatan, Coach. Oke, gitu Kak. Jadi bagus banget kalau Kakak udah tahu ya, intinya mental block itu nanti saya kasih lihat lagi ya, memang harus di-assess, harus diketahui, disadari, dan dirilis, jangan sampai menghambat. Oke, Ibu Endang Puji tertarik dengan analisa sidik jari, itu caranya bagaimana? Pak Akmal, tidak perlu dihipnotis. Enggak, jadi kalimat itu bikin sendiri, jadi nanti saya akan bertanya-bertanya, nanti kalimat itu bisa dibawa di dalam sholat, gitu ya, di dalam doa, dan setiap memulai hari. Seperti itu. Nah, jadi makanya teman-teman jadi member Aspiragen dong, biar langsung take action, bukan cuman ya, karena kalau di luar sana teman-teman itu ya uang itu sedikit atau banyak itu akan terkuras karena teman-teman ini setiap hari dari handphone dari mana-mana itu kelihatan barang-barang konsumtif lainnya ya. Jadi pastikan uang kita kalau kita belum punya bisnis atau kita belum punya uang misalnya ya, pengen dong ya setidaknya setiap bulan aman punya 5 juta, 10 juta. Artinya tuh kita mesti punya uang di deposito 1,5 sampai 2 miliar. Nah, kalau belum kekumpul, artinya hidup kita belum aman. Kalau belum aman, investasinya ke diri jadi magnet rezeki. Sehingga uang kita nggak habis di jajan sana-sini. Nah, itu yang bahaya. Karena uang itu alat penukar ya, value dan kebahagiaan. Jangan sampai dia lebih banyak ditukar sama hal-hal yang sifatnya sementara. Makanan lah, jajanan lah, ya, konser ini itu dan sebagainya. Nah, makanya kenali diri jadi magnet rezeki, pastikan teman-teman tidak tunda untuk upload story. Itu dulu ya. Ada yang mengupload story tentang review film, ada yang mengupload story tentang astronomi, ada yang mengupload story tentang gimana merapikan kamar. Udah utek-utekan aja di kamar seperti itu. Nah, tapi minimal ada 2-3 kekuatan yang harus dikombinasikan sehingga teman-teman itu dikenal ya tadi ya, sama-sama pedagang nasi Padang, tapi misalnya saya jagonya ayam bakar, jagonya rendang, atau apa ya. Teman-teman apa nih ya keunikannya nanti dibedah dari assessment hingga ke action plan-nya. Pak Akmal mungkin udah nggak ada ya? Oh masih ya? Masih, Bu. Ya. Iya, Pak Akmal Oke. tadi ada yang bertanya Bu Endang Puji ya? analisa sidik jari kan kita nanti ada yang offline nih ya di Kemang ya Pak di bulan Juni. Ya. Oke. Jadi nanti mungkin pendaftaran kan melalui Aspiragen ya, Bu Luki ya. Yang Nanti full tinggal bagaimana penjelasan yang full Pak? Ya, jadi untuk fingerprint analysis ini kita kan memang ada sesi untuk scan jarinya ya. Nanti teman-teman ada sesi pertemuan ini untuk yang di Jabotabek, nanti di scan jarinya, terus kemudian nanti hasil itu biasanya 2 minggu ya, sekitar 2 minggu nanti janjian untuk ketemu dengan konselornya untuk pembahasan secara private. Nah, kalau untuk yang report yang memang sangat detail, sangat lengkap itu minimum 45 menit sesi tatap muka pembahasan ya sampai 1 jam. Tapi kalau untuk yang session singkat itu juga ada, dia sekitar 20 menit. Seperti itu, Bu. Ya, Nanti oke. memang harus janjian. Iya, betul. Ya, thank you Ke Pak tempat Akmal. kami. Oke. Ya, berarti nanti kan pokoknya seperti biasa kayak kita in-house di kantor-kantor ya Pak Akmal ya. Ya. Jadi ada tim, ada konselornya yang akan rekam sidik jari dan hasilnya berapa lama Pak Akmal? Hasilnya biasanya 14 hari kerja, tapi biasanya kurang dari itu udah dapat dulu sih klien via soft copy dulu ya. Ya, Seperti ya. itu. Nah, nanti itu dibacakan atau konsultasinya itu ke kantor Mahira Mahira, atau ya. online? Bisa Bisa keduanya online, ya? bisa ke kantor Mahira. Jadi kalau memang ya kita kan lokasi ada di Jakarta Selatan di Pondok Indah, jadi bisa ketemu langsung juga. Karena ini Untuk report pengambilan full ya Pak, sampel juga bisa. Ya. report Tapi kalau full. tinggalnya jauh ya, mungkin di luar Jabodetabek, nah nanti bisa hubungin admin kami juga untuk pengecekan yang jarak jauh misalkan. Ya, Itu ya. juga bisa, Bu. Oke. Thank you Bu Endang Seperti sudah itu ya. terjawab ya. Thank you Pak Baik. Akmal. Nah, Ya, itu
Ada pertanyaan dari Kak Z, aku masih kurang jelas. Apakah ini spesifik bertanya ke pribadi saya? Kak Z mungkin bisa open mic kalau perlu dijawab, silakan. Sambil aku lanjut juga ya, Kak Z, silakan ya, aku nanti bisa raise hand atau open mic ya, Kak Z. Oke ya, aku lanjut sedikit ya, karena sambil nungguin teman-teman yang tanya jawab dan kita mau close ya hari ini. Intinya percuma banyak tahu, padahal teman-teman semua orang bisa jadi influencer, hanya perlu perjelas message ya, pesan hidup kita tuh apa. Karena semua akan jadi influencer ketika mengupload 1000 konten. Tapi kontennya kayak gimana? Nah, makanya saya mengundang teman-teman untuk ikut di 2 hari full meeting ya di Hotel Liberta Kemang ya, di hotel di Jakarta Selatan ya, di daerah Kemang ya. Kemudian konsultasinya juga selama 1 tahun ya di grup WhatsApp, artinya teman-teman seperti teman-teman perintis bisnis in-house ya, kantoran dapat fasilitas untuk setahun konsultasi bisnis ya. Jadi kita sambil melakukan bisnis, sambil ditemenin sama psikolog dan coach gitu ya. Jadi bahkan pertanyaan klien atau yang nyinyir, kita jawab apa nih gitu ya, kita jawab bareng. Oke. Nah, dapat apa aja? Dapat biometric assessment yang lengkap, full, yang tadi Pak Akmal bilang bisa tanya jawab lifetime. Wih, luar biasa karena memang assessmentnya lifetime. Kemudian dapat 400 plus video aesthetic buat teman-teman yang masih malu pakai wajah. Tetap ceritanya, story-nya, misinya bisa kita tulis pakai video editing yang gratis nanti ya. Dengan 1 formula kita masterin di situ aja. Dapat Canva Pro yang setahun senilai sekian, dan tentunya optimasi. Kita akan bedah ini sedikit ya, apa saja yang akan dipraktekin dalam 2 hari full meeting. Berarti dapat coffee break 2 kali, dapat makan siang 1 kali. Ngapain aja Mbak Luki ya? Ngapain aja itu nyiapin pensiun aman, nyaman, menghasilkan ya, yaitu menggali persiapan visi bisnis, jago jualannya kayak gimana, sama SOP-nya kayak gimana. Ini tepat banget buat teman-teman yang bisnisnya mandek atau bahkan belum punya bisnis ya. Totalnya adalah 8.197 sekian. Ini harga untuk prapensiunan ya, biasanya dilakukan after office 4 hari di kantor ya, setiap Jumat. Nah, kalau teman-teman nggak usah 4 hari ya, lama nanti, ilmunya nggak berat kok. Cuman eksekusinya dalam 1 bulan pertama sampai 1 tahun itu kunci ya. 1000 konten pertama harus selesai dalam 1 tahun. Oke. Nah, khusus nih ya, khusus malam ini, khusus buat teman-teman 24 teman-teman yang hadir malam ini, teman-teman dapat harga spesial diskon 52% ya. Dapetin 2 full day meeting, dapat biometric assessment, optimasi grow online ini ya selama 1 tahun ya, konsultasi di grup WhatsApp ya. Kita sih nggak banyak-banyak lah, cukup 30 orang aja. Jadi teman-teman bisa puas tanya jawab, bisa puas praktekin, sampai teman-teman jualin produk-produk affiliate di Shopee atau di TikTok ya. Jadi nanti kita bahas belajarnya apa aja, yang dipraktekin apa aja setelah ini ya. So, ini terbatas hanya untuk 30 orang pertama ya, teman-teman ya. Oke. Nah, dari sini ada yang mau bertanya, ada yang mau join tadi, ada yang mau biometrik juga. Silahkan dimanfaatkan untuk bertanya. Aku mau bukain materinya apa aja. Oke. Oke, materinya itu ini ya. Jadi apa sih ini namanya uji kelayakan bisnis. Jadi bisnis mie ayam kita, bisnis sepatu kita, bisnis les matematika ini gimana sih grow online-nya gitu ya. Itu mulai dari nanti dapat biometric assessment, kemudian kita mengisi bisnis model kanvas bareng-bareng ya. Siapa suppliernya, siapa mitranya, apa keunikan bisnisnya, bikin action plan juga, kemudian sebenarnya siapa target market ideal kita gitu ya. Seperti yang saya contohkan di grup ya, kita jual MLM kacamata atau misalnya susu kambing gitu ya.
susu kambing itu target market idealnya siapa? Oh, ternyata karyawan senior pekerja yang orang tuanya juga udah manula atau keluarganya punya penyakit degeneratif gitu ya. Atau mungkin kita jual mesin air nih ya, mesin pemurnian air gitu ya. Ini target marketnya siapa gitu ya. Nah, kemudian menawarkannya gimana nih Mbak Luki, saya belum ada karyawan. Oke, jadi setiap hari menyapa 10 sampai, tapi bertahap ya, kalau enggak nanti akunnya kena ban. Nah, makanya itu ada pendampingan selama 1 bulan hingga 1 tahun. Seperti itu. Nah, kemudian kita bikin landing page atau website sederhana yang gratis. Jadi teman-teman investasi malam ini sudah untuk setahun ya. Udah nggak perlu bayar-bayar apa-apa lagi yang lain, itu sudah bisa jadi magnet rezeki, udah bisa jualan ya. Bahkan udah bisa praktekin yang tadi hasilkan 5 juta pertama gitu ya, dengan ilmu yang dipraktekin di 2 hari full day meeting tadi. Seperti itu. Nah, yuk saya challenge ya teman-teman ya, biar nggak jadi penonton lagi. Karena ada yang banyak yang bilang, aduh Mbak Luki jangan kelas offline mulu dong, online mulu. Yang full dong saya mau praktekin gitu ya. Nah, kemudian konten stoknya juga untuk kurang lebih 6 bulan itu sudah disiapkan hingga kita daftar dan praktekin Shopee TikTok affiliate ya. Gimana dengan konten orang itu bisa jadi konten kita, bisa promosi, bisa sharing-sharing, selling-selling misi atau konten kita ya. Oke, nah ini penawarannya. So, ayo kita buka sesi tanya jawab lagi. Kakak Retno mungkin bisa kasih link langsung untuk teman-teman yang mau daftar. Ya. Mbak Atun, Mbak Luki, saya pengen tahu sidik jari saya. Oke, nah ini Mbak Atun ini di Malaysia, Pak Akmal. Pak Akmal masih ada kah? Oke. Kalau di Malaysia nanti bisa kontak sama admin saya, nanti ada tata caranya kalau untuk jarak jauh ya. Ya, oke. Bisa Insya nanti Allah bisa dibantu, ya. diarahkan. Bisa kok, bisa. Khusus nih untuk teman-teman yang Di luar dari kota, di luar negeri ya. ya, terutama yang join di Aspiragen sesi malam ini. Oke, mantap. Oke. Oke, thank you Mbak Atun. Nah, buat teman-teman yang lain, adakah yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand. Tadi Kak Z juga bertanya, ini sepertinya spesifik tentang pengalaman aku. Betul nggak ya? Atau adakah yang mau bertanya lagi? Ini silakan langsung diklik aja ya, promo early bird-nya. Assalamualaikum. Bu Sri ya. Suaranya hilang, Ibu. Oke. Ya, bagaimana? Untuk Kak Z, ini tadi pertanyaannya, kalau saya nggak salah paham ya, kalau memang ditujukan ke saya, insya Allah saya bisa jawab. Tapi Kak Z-nya udah keluar ya? Udah live kayaknya Kak. Oke. Oke, sip. Ya, ini sebelum ini coach bisnis apa saja? Oh, saya bisnis ada 20 plus ya. Mulai dari kuliner, baju bayi, kemudian buka warkop pernah. Aduh, mesti nanya mertua saya sih ya. Ya, asuransi apa itu. Pokoknya semua itu pencapaian kurang lebih sampai ratusan juta, Pak Akmal. Itu udah biasa. Nah, tapi ya itu kalau sakit duit nggak masuk gitu ya. Kalau kita jalan-jalan stop karena nggak punya sistem. Nah, saya lihat ada yang salah nih kayaknya ya sama sistem pendidikan saya. Kok saya sekolah ekonomi ya ratusan juta kok nggak apa namanya kok nggak kayak teman-teman saya. Oh, ternyata teman-teman saya itu pewaris, Pak. Jadi ambil sekolah bisnis ratusan juta, keluar kok belajarnya perasaan rajinan saya yang magna cum laude, kok mereka kayak jajan enak banget gitu ya, tasnya 5 juta, ini apa. Ternyata pewaris. Jadi kita bukan iri sama mereka, kita tahu diri gitu loh, Pak.
ya kan? Iya. Kalau saya minus, saya punya apa? Saya upgrade skill kemana setelah hasil dari Pak Akmal toh? Nah, Iya. gitu. Nah, jadi akhirnya saya dari employee, saya upgrade skill, saya ke profesional ya, beberapa skill saya punya, saya sistemin bisnis saya. Jadi tadi kalau pertanyaan Kak Z, ya, saat dengan kekuatan saya, bisnis saya yang utama itu di edukasi, kemudian ada di snack, ada juga di cat emas yang saya jual di Bali, Pak Akmal. Jadi Oke. cat emas ini bahannya impor. Saya punya tim yang memang punya visi bisnis dan dia sudah laku jualan mulai sudah 5-7 tahun lalu. Jadi saya nggak pernah berani sistemin Oke. bisnis kalau basis pelanggannya belum siap. Jadi ini Iya. basis pelanggannya kalau kuliner basreng itu saya tidak jual retail tapi saya jual ke distributor snack tiap kota. Jadi di Sumatera itu belum punya snack enak, jadi snacksnya kita produksi di Bandung dengan rumah yatim, keluarga teman saya. Jadi teman saya yang punya visinya, saya yang pegang operasinya, teman saya juga bentuk tim jago jualan. Nah, karena bisnis itu berat kalau dijalankan sendiri. Ini bisnis ya, yang income-nya puluhan ratusan juta, kita berani siapkan sistem, berani ngemodal karena yaitu menjawab si 10 persiapan ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman levelnya masih, saya mau 1 juta pertama, saya mau 5 juta pertama, saya kasih PR-nya. Tapi dikerjakan, dilakukan, jangan cuman ditonton doang ya. Kalau cuma ditonton doang, balik lagi kita jadinya ya penonton ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tahapannya, ada langkahnya, dan mungkin setiap dari kita pertama jalur rezekinya berbeda. Kedua, kecepatannya berbeda. Nah, tapi selama kita terus lakukan langkahnya, insya Allah nyampe ya Pak Akmal ya. Insya Allah Betul. aman, nyaman, menghasilkan ya. Betul, Bu. Amin. Insya Allah, Iya. insya Allah. Nah, Ya. seperti itu. Nah, jadi ini ekonomis banget ya Pak Akmal ya. Sudah dapat yang Betul. full. Sudah dapat Iya. yang luar biasa Luar biasa sekali. nih. Udah dapat yang full, dapat full day meeting juga 2 hari ya. Karena emang kalau nggak ke sini ya, duitnya nanti jadi apa? Jadi makan steak ya Pak Akmal. Jadi Iya. tas, jadi jalan-jalan, tapi skill upload story jadi magnet rezekinya nggak dapat. So, jadi silakan manfaatkan kesempatan ini. Mungkin malam ini kita cukupi dulu Pak Akmal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Mungkin ada kalimat terakhir Pak Akmal mau sampaikan ke teman-teman di sini. Oke. Jadi sesi malam ini menurut saya ini membuka membuka benar-benar kita tuh mau kemana nih next step-nya. Karena ini penting banget setelah sesi ini adalah next step kita mau ngapain gitu. Itu menurut saya sangat-sangat penting sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kita juga berdoa tentunya kita pengen mencapai goals masing-masing. Tapi yang pasti teman-teman harus tulis ya goals tuh apa aja yang mau dicapai. Kalau nggak 5 tahun mungkin 3 tahun deh atau tahun depan. Itu penting menurut saya. Gitu. Dan Nanti mudah-mudahan program-program yang udah disediakan oleh Aspiragen ini dapat membantu teman-teman jadi boosting gitu ya untuk mencapai tujuannya, mempercepat mencapai tujuannya goals teman-teman. Itu. harus. Amin, amin, amin. Jadi Ya. PR-nya bukan lagi persaingan, Pak. Jadi kalau di Aspiragen itu kita perang bukan sama tetangga, bukan sama orang lain kayak di kelas gitu ya. Bukan Ya. lagi sikut-sikutan kayak di kantor, tapi oke lah kita terima dulu lah kondisi kantor seperti apa. Yang penting kita nggak lapar, artinya kita siap berbisnis. Karena berbisnis itu kita akan berbagi story, berbagi solusi. Kalau belum punya skill ya bisa jadi harus ambil skillnya. Yang penting di-assess dulu masalah tadi, bikin dream board-nya seperti apa, bikin action plan-nya seperti apa, kita praktekin Pak ya. Di kelas langsung dipraktekin, awas dicubit langsung sama Akil ya. Jadi Langsung udah action ya, Bu. tidak ada alasan lagi ya yang karena kita kan sudah sekian batch lakukan online ini, orang bayar aja, cuman tahu-tahu aja gitu Pak ya. Tapi tidak action, biasalah ya, 20-80 Pareto low, cuman 20% yang action. Nah, makanya di sini ya, di era digital, ilmu gratis bisa jadi duit ya. Percuma kita tahu banyak jika tidak banyak yang tahu kita. Ya. Silahkan Anda tunda ya, semakin ditunda itu tanjakannya semakin curam, energinya, duitnya juga semakin berat ya. Jadi rugi ya Pak ya.
Ya. Jangan sampai teman-teman rugi. Semoga ketemu dengan Pak Akmal dan tim Aspiragen insya Allah di tanggal 15-16 Juni nih Pak. Oke, Oke. 15-16 Juni teman-teman silakan bisa di screenshot. Kemudian di chat tadi ada link untuk teman-teman langsung daftar malam ini juga. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Akmal, Kakak Retno, Bapak Ibu Sama-sama. semua. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudahi, kita tutup, kita lanjut masuk ke grup karena pasti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya tuh Pak. Ada yang mau nyicil lah ya, ada mau cara bayar lah ya, ada yang mau ambil biometrik aja dan sebagainya. Insya Allah jangan ragu, langsung aja klik ke admin biar nanti disolusikan. Langsung take action malam ini juga ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Insya Allah besok kita gaskeun lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Tes Lucky. Terima teman-teman. kasih. Terima kasih Mbak Luki, terima kasih Pak Akmal. Terima Sama-sama. kasih Ibu Sri Laris Manis, bakso segar. Amin, amin. Ayo, Kesini Mbak mana? Luki, mampir, Bekasi. Insya Allah. Insya Allah. Sama sound systemnya Ibu, live-nya jangan ketinggalan. Iya. Ya, nanti hari Kamis lah saya bikin itu, Ya, bikin akun mulai ya. TikTok ya. Mulai seminggu sekali dulu, seminggu sekali. Nanti pelan-pelan lama-lama setiap hari nggak berat. Sambil ngaji, sambil buka sesi curhat, insya Allah. Terima kasih Ya, banyak. siap. Sampai ketemu di grup ya, teman-teman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang masih mau bertanya, saya masih ada 10 menit ke depan, bisa di chat, bisa raise hand ya. Terima kasih. Aku sambil mute, sambil rapikan dokumen. Wassalamualaikum. Pak Luki, maaf. Siap.